Kita masuk ke segmen yang kedua. Di segmen yang kedua ini kita membahas mengenai analisis variansi atau ANOVA. Karena Anda sudah belajar teorinya, sekarang kita langsung masuk ke kasusnya. Yang pertama adalah completely randomized design satu faktor. Ini adalah data di mana data ini adalah penjualan gitu ya, sepertinya dalam unit untuk 3 menu di apa tuh namanya 18 restoran, katakanlah restorannya ini franchise begitu ya. Kemudian ada 18 yang dipilih secara acak. Nah, masing-masing begitu ada 6 restoran dari 18 yang dipilih secara acak untuk menguji menu 1 begitu ya. Kemudian 6 untuk menu 2, kemudian 3 itu dipilih datanya untuk menu 3. Nah, di sini mereka ingin melihat kalau dengan tingkat signifikansi 0,05, apakah rataan penjualan untuk ketiga menu ini sama atau tidak? Itu yang akan diuji dengan ANOVA. Nah, kita tentu saja kalau untuk ANOVA yang completely randomized design dan satu faktor, Anda sudah paham bahwa H0-nya di sini berarti kita punya mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. H1-nya di sini adalah salah satu atau salah dua berarti ya. Salah dua paling tidak sama. Oke. Itu adalah cara kita untuk merumuskan hipotesisnya. Nah, tentu di sini ada cukup panjang begitu ya kalau Anda lakukan secara manual dengan mencari sum square-nya, error-nya begitu ya, treatment dan lain sebagainya. Kemudian menghitung variansi, kemudian akhirnya membandingkan dengan distribusi F dan seterusnya. Tapi di sini kita dipermudah dengan bantuan RStudio. Jadi yang pertama dulu kalau Anda lihat, di sini saya coba untuk membuat datasetnya. Item 1 kalau Anda lihat dibaca sebagai sebuah vektor 22, 42, 44, 52, 45 dan 37. Item 2 Anda lihat di sini dan kemudian item 3. Kemudian di sini kita akan menggabungkan ya. Kita akan menggabungkan menjadi df1 data.frame, ini item 1, item 2, item 3 dan inilah datasetnya. Sehingga kalau ini kita jalankan, kemudian Anda klik df1, maka di sini adalah muncul item 1 jumlahnya seperti ini ya. Nah, tentu saja sebelum kita melakukan perhitungan, Anda boleh memiliki dugaan begitu ya. Misalnya saya ingin menghitung min untuk item 1 gitu ya. Nah, misalnya kita lihat nilainya dia adalah 40. Kemudian ini adalah min, ini adalah item 2 35. Kemudian yang di sini adalah min item 3. Oke. Nah, kalau di sini tampak item 1 dengan item 3 jaraknya cukup jauh. Sehingga mungkin kita punya dugaan bahwa kedua item itu memang berbeda. Tapi apakah signifikan secara statistik, tentu itu yang perlu kita buktikan bersama-sama ya. Jadi ini sifatnya hanya untuk sebagai deskripsi saja. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini RStudio paling tidak kalau memakai teknik ini tidak bisa secara langsung untuk membaca bahwa ini adalah treatment 1 begitu ya. Kalau di ANOVA satu faktor, ini adalah treatment 2, kemudian ini treatment 3. Di sini Anda harus melakukan penggabungan terlebih dahulu. Jadi datanya tersebut kita baca dalam bentuk dalam bentuk vektor ya. Jadi kalau gini kita jalankan sebagai respon data. Di sini Anda lihat misalnya kemudian saya klik R ya. Maka ini dibaca sebagai 22, 52, 16, 42. Jadi dia membaca baris per baris. Mungkin Anda sudah punya bayangan begitu ya, bahwa setiap data ini akan kita berikan assignment sesuai dengan jenis itemnya. Maka ini adalah item 1, item 2, item 3 dan seterusnya. Sampai ini tentu saja adalah item 3 ya. Nah, kemudian Anda membuat variabel treatmentnya. Di sini kita punya 3 buah treatment, yaitu adalah item 1, item 2 dan item 3. Di mana jumlah treatmentnya sama dengan 3 kalau Anda lihat di sini.
Sementara kemudian di sini jumlah sampelnya sama dengan 6 ya. 6 itu yang ke bawah tadi. Ini 1 sampai 6. Kemudian kalau kita lihat di sini yang berikutnya ini bisa Anda jalankan terlebih dahulu. Ya. Ini seharusnya sudah betul. Nah, kemudian kita perlu menyatukan variabel pengamatan dengan treatmentnya tersebut begitu ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, yang pertama ini adalah variabel treatmentnya. Jadi kalau kita baca ini GL itu adalah fungsi untuk menggabungkan beberapa data ke dalam satu vektor. K ini adalah jumlah faktornya, ada 3, jadi diulang terus item 1, item 2, item 3, item 1, item 2, item 3 seperti itu. Kan tadi kita membacanya baris per baris ya, 22, 52, 16 dan seterusnya. Kemudian N dikalikan K itu dia berulang setiap kali 6 gitu ya. Jadi N dikalikan 8 N kalikan K adalah jumlah datanya sebanyak 18. Ini kalau Anda lihat jumlah DF-nya ini, misalnya Anda klik gitu, length gitu ya. Kemudian DF1, maka akan sejumlah, atau mungkin bukan ini, length item kali 3 ya, sama dengan 18. Ini faktornya sama dengan di sini adalah item 1, 2, 3. Sehingga kalau ini kita jalankan, kemudian sekarang Anda klik ya, ini R. Kemudian ini Anda enter TM. Nah, sehingga di sini sudah diberikan assignment bahwa 22 itu miliknya item 1, 52 miliknya item 2, 16 miliknya item 3. Kemudian berulang lagi, 42 item 1, 33 item 2 dan 24 adalah item 3. Ya, begitu terus. Sehingga kemudian kita sudah bisa menjalankan dengan fungsi ANOVA. Ini sama seperti pada saat regresi. Modelnya harus kita beri nama. Di sini kita beri nama AV. AV itu tidak lain mengindikasikan dia adalah ANOVA, ya. Di sini kalau Anda lihat ANOVA, kemudian di sini dia ambil data R-nya tersebut di sini, kemudian adalah data TM adalah data treatmentnya. Ini kalau kita jalankan di sini, Anda lihat di sini. Sekarang kita lihat ini adalah TM itu degree of freedom-nya tentu saja sama dengan 2, ya. Yaitu kalau kita lihat yaitu jumlah treatmentnya 3 dikurangi 1. Di sini kemudian errornya atau residunya, kenapa 15? Kalau Anda masih ingat berarti K dikalikan N-1 ya. 3 dikalikan 6-1 atau 3 kali 5 sebenarnya 15. Nah, tapi yang terpenting di sini adalah jadi kalau kita lihat ini adalah nilai F ya, berarti Anda bisa bandingkan dengan nilai F kritis, tapi karena ini sudah pakai ANOVA, Anda bisa langsung ke p-value. P-value-nya 0,1 lebih besar daripada 0,05 ya. Sehingga ini kalau kita pakai signifikansi 0,05 masih diterima ya. Jadi ternyata tadi dugaan kita bahwa min-nya dibilangnya itu beda, ternyata kalau secara statistik tidak signifikan. Jadi kita tidak bisa menolak H0. Jadi kita simpulkan bahwa mu1, mu2 dan mu3 itu sama. Oke. Itu untuk ANOVA satu faktor menggunakan completely randomized design. Nah, yang berikutnya di sini kita menggunakan tetap dengan satu faktor, tapi ini adalah randomized block design. Nah, ini saya bacakan terlebih dahulu. Jadi, sebuah restoran cepat saji sedang menguji 3 menu baru. Ya. Nah, untuk mengetahui apakah ketiganya tersebut memiliki popularitas yang sama, 6 franchise dipilih secara acak. Tadi Anda lihat kalau ini 18 franchise ya. Ini 6 franchise sudah dipilih secara acak. Nah, sesuai dengan prinsip randomized block design. Ini bukan RCB ya, RBD harusnya. Randomized block design atau randomized complete atau randomized block juga sama ya. Nah, setiap restoran akan menguji coba 3 menu baru tersebut. Jadi ini restoran 1 ini ya. Kita sudah pastikan bahwa yang ini adalah restoran 1 menguji menu 1, menu 2, menu 3. Baris 2 adalah restoran 2 menguji menu 1, menu 2, menu 3. Baris 3 adalah restoran 3 dan seterusnya. Nah, tentu ini berbeda dengan konsep completely randomized design karena ini sekarang sudah menjadi blok. Di baris 1 datanya tidak bisa Anda tukar di baris 2. Contoh begini. Kalau 28 ini saya tukar di atas, sehingga yang di baris 1 untuk item 2 menjadi 28, sementara baris 2 di item 2 menjadi 27, itu tidak boleh. Karena ini seperti sangat mirip dengan uji berpasangan kalau kita menguji beda ya. Tapi ini adalah 3 begitu. Jadi konsepnya
menggunakan blok, maka otomatis di sini ada 6 blok ya. Jadi konsep dari blockingnya tersebut yang harus Anda pahami dengan baik terlebih dahulu sebelum menjalankan teknik-tekniknya itu. Oke? Nah, ini pun urutan pengujian menu juga bisa dipilih secara acak. Maksudnya apa? Artinya restoran 1 begitu ya. Ya dia uji saja item 1 dulu. Kemudian item 2, kemudian item 3. Nah, karena tadi kalau di sini dibilang bahwa satu menu tersebut akan diuji selama 1 minggu. Ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara kita menjalankan? Ini sama. Anda harus membuat datasetnya terlebih dahulu. Ini 31, 31, 45 dan seterusnya begitu ya. Kemudian kita simpan sebagai df2. Di sini kalau kita lihat Anda jalankan, kemudian coba df2. Nah, ini sudah sama ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, kemudian ini sama seperti tadi prosedurnya. Yang pertama Anda menggabungkan dulu dalam R ini menjadi data responnya. Sehingga kalau Anda lihat di sini kita bandingkan, makanya sudah sama bacanya baris per baris. 31, 27, 24, 31, 28, 31 dan seterusnya. Ingat bahwa satu baris ini adalah satu blok, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat sekarang, ini kemudian sama karena di sini kita punya 3 item, kemudian punya 3 buah treatment ya. Jumlah sampelnya di sini ada 6. Oke. Tapi di sini jumlah sampel tersebut juga setara dengan jumlah control blocks-nya. Ya. Nah, bloknya di sini sudah kita tetapkan 6. Nah, kemudian Anda harus di sini menggabungkan tadi yang itemnya tadi sama seperti pada saat tadi, sehingga kalau saya klik TM, nah ini sudah sesuai ya. 31 adalah item 1, 27 adalah item 2, kemudian 324 adalah item 3. Nah, di sini kemudian yang baru Anda harus membuat bloknya. Maka blok ini kita bisa pakai fungsi GL juga. Ini N-nya, tadi ada 6 blok begitu ya. Kemudian 3 faktor. Di sini kemudian jumlahnya sama dengan 18. Sehingga kalau ini kita jalankan, maka di sini coba kita lihat bloknya. Maka dia adalah yang ini juga dibacanya ini menjadi blok 1 ya. Kemudian ini blok 2, yang kemudian semuanya yang di sini adalah blok 1 ya, blok 1, blok 1, blok 1 untuk 3 item tersebut. Ini blok 2, blok 2, blok 2, blok 3, blok 3 dan seterusnya. Sampai di sini kita total punya 6 blok. Nah, sehingga Anda yang dibacanya bagaimana? Sehingga dia di sini nanti di modelnya dia tidak hanya membaca jumlah dari data yang 18 itu, tapi dia juga membaca ada 3 treatment dan ada 6 buah blok. Sehingga di sini kalau kita jalankan ya. Jadi kalau kita jalankan di sini Anda lihat bahwa nilai dari P value-nya begitu ya. Nilai dari P value-nya kalau kita lihat di sini sebesar 0,03 kurang dari alfa, kurang dari 0,05, maka kita simpulkan bahwa rata-rata penjualan untuk ketiga jenis menu ini ternyata tidak sama ya, berbeda. Oke. Itu adalah untuk satu faktor yang menggunakan blok. Nah, berikutnya yang bagian terakhir dari ANOVA. Kalau Anda lihat di sini ya. Ini adalah factorial design. Jadi dari namanya mestinya Anda sudah tahu bahwa jumlah faktornya paling tidak ada 2 begitu. Nah, sekarang Anda lihat sebuah restoran cepat saji di Amerika Serikat ini ya, sedang menguji 3 menu baru di pantai timur atau East Coast begitu ya, dan juga pantai barat. Karena kalau di Amerika biasanya dia posisinya apakah di East atau West Coast itu menjadi salah satu penanda ya. Nah, untuk mencari tahu apakah popularitas ketiga menu tersebut sama, 12 franchise dari setiap sisi pantai akan dipilih secara acak ya. Ada 12, kemudian dari 12 tersebut karena di sini ada 3 menu maka dibagi 3 ya. Kalau 12 dibagi 3 maka kebagian 4. Di sini Anda lihat 4 begitu ya. Anda lihat di sini 4 akan menguji menu pertama, kemudian 4 akan menguji menu kedua dan 4 menu ketiga. Nah, kalau tingkat signifikansinya adalah 0,05, Anda diminta untuk menguji apakah rataan untuk ketiga menu ini sama.
Anda juga diminta untuk melakukan analisis apakah rataan dari kedua sisi pantai tersebut berbeda. Jadi menunya begitu yang Anda uji sebagai faktor 1, dan kemudian di sini pantainya di sini adalah kita punya dua faktor juga ya. Apa itu namanya, sebagai faktor 2 maksud saya. Apakah pantai barat atau pantai timur. Oke. Mengenai teorinya sudah kita bahas bersama. Sekarang Anda perlu membuat datasetnya terlebih dahulu. Di sini kalau kita gabungkan, ini adalah cost adalah tidak perlu ya. Kita langsung saja itemnya, item 1, item 2, item 3. Di sini masing-masing item itu ada 8 data. Kemudian kalau kita gabungkan di sini menjadi satu data frame. Ini adalah DF3 ya. Nah, ini sudah sama 25, 36, 31, 26, 51, 47, 47 dan 52. Oke. Yang berikutnya adalah di sini Anda membuat variabel ini sama, kita bikin dalam R ya. Sehingga kalau kita tulis di sini, kalau misalnya Anda ingin ngukur length dari R-nya adalah 24 data. Jadi kalau kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 kali 3 sama dengan 24 data. Nah, maka di sini kemudian Anda perlu membuat ini faktor 1 begitu ya. Itu adalah levelnya item 1 dan item 2. Sementara kalau kita lihat faktor 2 levelnya adalah east dan west atau timur dan barat. Anda bisa lihat sekarang ya. Ini kalau kita lihat, kita ingin ukur, maka K1 ada 3 level ya, faktor 1 yang dia adalah menunya. Kemudian K2 adalah kita punya 2 level. Oke. Nah, Anda kemudian akan menyatukan variabel pengamatan itu dengan hasil treatment. Di sini kalau kita lihat ini adalah yang menunya tadi ya. Ini adalah TM1. Maka kalau kita salah saya. Ya. Kalau kita jalankan TM1-nya tersebut, sini adalah item 1, item 2, item 3 diulang terus begitu ya. Di sini kemudian adalah item 2. Kalau kita jalankan juga, di sini adalah is semuanya begitu ya. Yang pertama gitu adalah 8 yang apa itu namanya? Pertama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Di sini kalau kita lihat 12, kemudian kalau kita lihat berikutnya 12 yang sisanya di sini adalah yang barat karena datanya ada 24 tadi kalau Anda lihat. Nah, sekarang kita tinggal menggabungkan. Di sini sudah dibaca secara otomatis oleh ANOVA-nya. Maka di sini adalah 24 data, kemudian di sini adalah untuk yang treatment 1 yaitu apa itu namanya? Di sini adalah yang menunya, di sini adalah untuk yang apakah dia pantai barat atau pantai timur. Sehingga kalau kita jalankan, Anda peroleh beberapa kesimpulan ya. Yang pertama adalah untuk TM1. TM1 ingat tadi adalah menu. Anda lihat p-value-nya kurang dari 0,05 ini, 0,00149. Maka hipotesis nolnya ditolak bahwa menunya sama ya. Maka simpulkan bahwa rata-rata penjualan untuk ketiga jenis menu tersebut tidak sama. Nah, berikutnya untuk yang kedua begitu ya, TM2 itu adalah tadi masalah pantai apakah barat atau timur. Di sini kita lihat juga nilainya bahkan sangat kecil begitu ya. Maka dia berbeda juga secara signifikan penjualan di pantai barat dan pantai timur. Oke? Nah, kemudian yang terakhir begitu, ini adalah interaksi. Kalau Anda lihat sudah dituliskan oleh RStudio. Interaksi antara TM1 dan TM2. Di sini kalau kita lihat juga kurang dari 0,05. Artinya ya, artinya adalah kalau hipotesis awal kan tidak ada interaksi, berarti kan ada interaksi untuk pantai tersebut. Berarti adalah ada interaksi antara menu dengan faktor lokasi sehingga pelanggan dari sisi pantai yang berbeda memiliki selera menu yang berbeda. Artinya mungkin di sini adalah orang pantai barat seleranya berbeda dengan orang pantai timur dan sebaliknya. Nah, itu yang bisa kita simpulkan dari analisis factorial design ini. Oke? Itu yang dapat saya berikan untuk segmen yang kedua ini.